Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Kak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak ucapkan selamat ya untuk kalian karena sekarang kalian sudah berada di kelas 11 semester 2. Nah, harapan Bapak semoga cara belajar kalian diperbaiki karena ini nilainya nanti akan dijadikan sebagai jembatan kalian untuk naik ke kelas 12. Paham? Paham. Oke, kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya Rabbil. Bapak ingin mengecek presensi kalian terlebih dahulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini atau hadir semuanya? Semuanya hadir, Kak. Oke, hadir semuanya. Iya. Oke. Baik, karena kalian semua hadir pada hari ini. Adapun kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah KD 3.4, yakni peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui yang pertama, hubungan internasional. Yang kedua, melalui organisasi internasional. Ada dua pokok bahasan ya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua, melalui organisasi internasional. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak Bapak semuanya dapat nantinya menjelaskan makna hubungan internasional, menjelaskan konsep dari politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional, serta sarana-sarana hubungan internasional, dan nanti kita juga ada sedikit pembahasan mengenai organisasi internasional. Nah, mengawali tersebut kita akan bahas dulu pengertian hubungan internasional. Ini ada gambar, silakan dibaca dan dipahami, dilihat. Oke. Sudah bisa dilihat? Oke. Sekarang Bapak mau nanya, dari gambar ini apa saja bisa dilihat dari gambar ini? Saya melihat ada bendera-bendera negara. Oh, bendera-bendera negara. Angel, siapa? Saya melihat ada tulisan ASEAN. Oke, ada tulisan ASEAN. Benar? Iya. Dari gambar ini apa yang bisa dilihat? Saya melihat Bapak Jokowi dengan rekan-rekannya. Oke. Ya, jadi gambar ini itu adalah gambar Presiden Jokowi bersama dengan presiden-presiden dari negara lain. Oke. Anda semua masih berkaitan dengan materi tadi. Sekarang silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya. Cari masing-masing kalian dan cari satu masing-masing kalian dapat ahli mengenai pengertian hubungan internasional. Oke, waktunya habis. Silakan Nabila disampaikan. Menurut DR Septrato bahwa hubungan internasional adalah sebagai spesialisasi yang menginteraksikan suatu cabang-cabang pengetahuan lain yang mempelajari segi-segi internasional kehidupannya sosial umat manusia. Oke, selanjutnya Kia, boleh? Menurut tulis Warfield, hubungan internasional yakni suatu studi terhadap hubungan interaksi dari politik luar negeri dari beberapa filosof. Oke, itu tadi dua pendapat para ahli mengenai hubungan internasional. Di sini siapa dari Anda yang bisa menyimpulkan menurut versi sendiri? Saya, Oke, silakan Angel.
Menurut saya, kesimpulan hubungan internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun hankam. Atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek. Ya, benar sekali. Jadi, hubungan internasional itu adalah hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara, ya, baik secara individu ataupun kelompok di negara tersebut, tentunya untuk menjalin suatu kerjasama dan saling membutuhkan. Jadi, Anda semua, kita mempelajari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, untuk mencapai perdamaian dunia ini, kita itu bisa melihat dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara kita yang berada di dalamnya, bahwasanya di sana dikatakan kita harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, bangsa Indonesia juga merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia ini, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, Anda semua bisa dilihat. Oke. Kurang lebih seperti ini, ada pohon, kemudian ada bendera-bendera negara. Jadi, hubungan internasional itu adalah hubungan yang sangat diperlukan oleh suatu negara. Dengan adanya hubungan ini, maka negara-negara yang ada dan bergabung dalam suatu kerjasama itu akan memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Selanjutnya, tujuan dari hubungan internasional ini adalah satu, untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, untuk menciptakan rasa saling pengertian antara bangsa-bangsa dalam membina dan menegakkan suatu keadilan. Selanjutnya adalah bisa menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta dapat membuka peluang-peluang kerjasama lainnya yang bisa menguntungkan negara tersebut. Anda semuanya perlu dipahami ya, bahwasanya konsepsi dari hubungan internasional oleh para ahli yang disebutkan tadi itu sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Namun dalam hal ruang lingkupnya itu memiliki kesamaan. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu istilah tersebut. Yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua orang, semua negara, serta proses interaksi antara negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Jadi itu ya Anda. Selanjutnya adalah misalnya kalian ada pertanyaan begini, bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Dan bagaimana pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia?
Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Ada yang tahu di sini apa politik luar negeri kita? Oke, jadi politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Bebas maksudnya di sini kita bebas menentukan dengan siapa saja kita bekerja sama, sedangkan aktif adalah aktif kita harus dituntut aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan dalam kerjasama internasional. Ananda, ini kita selanjutnya Bapak berikan kesempatan kalian untuk bagi kelompok. Kelompoknya ada dua, kelompok satu yang ini ya, kelompok dua ini. Silakan yang di belakang maju ke depan. Ini tugas kalian. Oke. Jadi dari gambar yang Bapak berikan ini, silakan kalian identifikasi. Kalau kita lihat di sini di gambar ini adalah beberapa simbol dari organisasi internasional. Sekarang silakan dari kelompok 2 untuk mencari tahu dan mendiskusikan apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh negara kita dalam keikutsertaan dengan organisasi internasional. Selanjutnya untuk kelompok 1, dari gambar ini terlihat negara kita, negara Indonesia bekerja sama dengan negara Arab Saudi. Silakan dilihat bagaimana apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bapak berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Ananda, waktunya telah habis untuk berdiskusi. Silakan sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami bahwa di sini terlihat Bapak Joko Widodo bersama rombongan menyambut Raja Arab Saudi. Silakan Nabila diingatkan kepada teman-temannya gambarnya. Kerjasama ini saling menguntungkan yang terjadi antara dua negara di bidang keagamaan dan ekonomi. Untuk urutan agama Indonesia bekerjasama dalam urutan haji warga Indonesia. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan setiap tahunnya pasti menunaikan ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi. Sudah cukup? Sudah. Baik, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan disampaikan bagaimana hasil diskusi mengenai tugas yang sudah diberikan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Di sini kalian bisa lihat ada gambar simbol-simbol tentang organisasi internasional yang ada. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun ada keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB
dan tetap sebagai anggota yang ke-60. 2. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. 3. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok GNB pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. 4. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, Association of South Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, selebihnya bisa bertanya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada teman kita yang tampil. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan ya dari dua orang yang tampil tadi. Dari hasil diskusinya sudah bagus. Yang pertama kelompok satu ya, kelompok satu tadi membahas dan melihat adanya kerjasama dari negara Indonesia dengan negara Arab Saudi dalam hal kegiatan haji ya. Ini dilakukan oleh negara Indonesia setiap tahunnya. Tentu selain haji akan ada juga misalnya dalam hal dagang akan ada hubungan yang dilakukan. Selanjutnya dari kelompok 2 itu mengenai keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan-kegiatan internasional. Itu sudah bagus Bapak rasa. Selanjutnya sejauh ini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Dari Nabila ada pertanyaan? Oke, silakan. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Palestina, Pak? Oke, jadi pertanyaan Nabila adalah bagaimana hubungan Indonesia dengan Palestina. Hubungan negara Indonesia dan negara Palestina adalah hubungan yang erat ya, yang erat dan akrab. Namun di sini kita tidak melakukan hubungan diplomatik, namun kita sangat berhubungan. Hal ini dapat dilihat dari faktor sejarah kita dahulu, bahwasanya negara Palestina adalah negara yang pertama kali itu mengakui kedaulatan negara kita, kemerdekaan negara kita. Dan sampai saat ini negara kita sangat aware dengan negara Palestina, terlebih lagi ketika mereka berkonflik dengan Israel ya. Jadi negara kita itu adalah negara yang sangat tidak berpihak kepada Israel, dan sampai kapanpun negara kita juga akan terus mensupport negara Palestina untuk kemerdekaannya. Ada pertanyaan lain? Ada? Oke. Ada? Apa perbedaan antara hubungan internasional dengan kerjasama internasional? Oke. Perbedaan antara hubungan internasional dan kerjasama internasional adalah hubungan internasional itu adalah hubungan yang dilakukan oleh kedua negara yang melampaui batas-batas negara ya, karena ini antara negara dan negara. Jadi hubungannya itu bukan hanya hubungan sekedar persahabatan, jadi juga hubungan misalnya ada hubungan persengketaan, kemudian peperangan, itu termasuk hubungan gitu. Jadi lebih umum sifatnya. Sedangkan kerjasama internasional adalah suatu hubungan juga, hubungan internasional yang lebih arahnya kepada positif, ada hal keuntungan yang diambil dari sana. Oke, Ananda semua,
Untuk pembelajaran kita pagi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Bapak beri kesimpulan ya bahwasanya hubungan internasional itu adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Selanjutnya hubungan internasional ini sangat penting dilakukan oleh beberapa negara agar negara-negara tersebut bisa melangsungkan kehidupan kenegaraannya. Dan untuk mengenai organisasi internasional itu akan lebih kita kulik lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebih mohon maaf. Bapak sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.